Kita lanjutkan dengan kuliah bab berikutnya, yaitu fungsi harmonik. Temanya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Sekarang kita akan melakukannya untuk fungsi real, ya. Jadi kalau kita punya fungsi analitik, ya, U bisa kita tulis dalam variabel real, ya, jadi ini real, bagian real, ini bagian imajinernya. Maka fungsi UV itu memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, ya. Jadi saya menuliskannya lebih enak, ini saya turunkan terhadap X dan ini saya turunkan terhadap Y, ya. Jadi perhatikan kalau turunkan terhadap Y itu kan kalau kita punya Z plus Y, maka ini delta, delta, delta begitu. Jadi kalau delta X-nya 0 kan ada IY, ya, di bagian bawah. Jadi mudah diingatnya seperti ini. Nah, akibatnya jadi do kuadrat U do X kuadrat itu kan artinya adalah turunan dari do U do X, ya. Tetapi do U do X itu sama dengan do V do Y, ya. Nah, sekarang do do X dari do V do Y itu adalah do do Y, kemudian bisa saya tukar, ya, urutannya bisa saya tukar, ini Y, ini X, sekarang dibalik, oke. Dan kemudian do V do X menurut Cauchy-Riemann lagi dapat ditulis seperti ini, dengan demikian hasilnya demikian. Nah, akibatnya kita akan memperoleh persamaan Laplace bentuknya seperti ini, ya. Jadi kalau ini kita pindahkan ke ruas yang kiri, maka kita akan memperoleh persamaan Laplace ini. Nah, juga terhadap tidak hanya terhadap U, ya, tetapi juga terhadap yang V juga, ya. Jadi oleh karena itu kita punya dua persamaan Laplace. Nah, contoh fungsi harmonik ini adalah UXY dan UXY E pangkat X sama dengan sin Y. Nah, kita akan melihatnya mulai satu-satu, do kuadrat U per do X kuadrat, ya. Jadi saya turunkan ini terhadap X 2 kali, hasilnya adalah 2. Dan do kuadrat U per do Y kuadrat saya turunkan terhadap Y, maka kita akan memperoleh 2. Dengan demikian kita akan memperoleh persamaan Laplace, ya, yaitu dalam bentuk sama dengan 0. Nah, hal yang serupa, do U do X itu adalah E pangkat X sin Y, kemudian do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan E pangkat X sin Y. Sedangkan do U do Y, E pangkat X cos Y, dan do kuadrat U do Y kuadrat, kita akan memperoleh minus, ya, turunan dari cosinus E pangkat X sinus Y. Sekali lagi, kalau kita jumlahkan, kita akan memperoleh bentuk persamaan Laplace seperti ini, sama dengan 0. Nah, kita akan melihat fungsi harmonik sekawannya. Jadi kalau kita punya U itu fungsi harmonik, persoalannya apakah akan ada V sehingga kita memperoleh F sama dengan U plus IV, ya. Jadi secara lokal kita akan dapat mencarinya melalui persamaan Cauchy-Riemann, ya, tetapi agak berbahaya nanti kita lihat, yaitu melalui persamaan Cauchy-Riemann itu. Do V do Y, do U do X, do V do X minus do U do Y, ya. Jadi
ini diketahui, maka kita bisa mencari do V, do Y-nya, dan do V, do X-nya. Nah, berikut adalah contoh di mana diketahui U, kita ingin mencari V sekawannya, yaitu melalui persamaan Cauchy-Riemann. Persamaan Cauchy-Riemann di sini. Jadi yang pertama kita lihat bahwa do V, do Y itu sama dengan do U, do X. Jadi ini kita turunkan terhadap X, hasilnya adalah 2X plus 1. Kemudian ini do V, do X itu adalah minus 2U, do U, do Y. Do U, do Y-nya adalah min 2Y, jadi ini menjadi 2Y. Ya. Nah, kita ingin mencari V, jadi V-nya dalam hal ini kita integralkan terhadap Y dengan menganggap X-nya konstan. Nah, kalau X konstan, maka hasilnya adalah 2X plus 1 kali Y ditambah konstanta. Tetapi di sini konstantanya tidak betul-betul hanya konstanta, karena kita ingin mencari sesuatu yang kalau diturunkan terhadap Y, ya, diturunkan terhadap Y, hilang. Dalam hal ini adalah fx sebagai fungsi dari X. Ya. Jadi kalau saya turunkan terhadap Y, maka bagian ini akan 0. Ya, bagian ini akan hilang. Nah, sekarang dengan memanfaatkan ini, do V, do X kita cari, kita turunkan terhadap X ini, hasilnya adalah 2Y plus F aksen X sama dengan 2Y. Jadi dengan demikian F aksen X-nya itu adalah 0. Dengan demikian Fx-nya itu konstan. Ya. Jadi dengan demikian kita akan memperoleh Vxy sebagai pasangannya adalah 2x plus 1 kali Y ditambah suatu konstanta. Salah. Nah, persamaan itu hanya bisa dicari secara lokal, ya, secara lokal. Artinya kalau kita punya U-nya katakanlah seluruhnya ini, maka kita hanya bisa mencari di daerah-daerah kecil saja. Ya. Tidak secara ini tidak akan ada fungsi yang katakanlah berlaku di sini dan di sini dan di sini, terakhir juga berlaku di sini. Jadi semuanya berlaku secara lokal dan itu dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann. Nah, kalau U fungsi harmonik, ya, jadi fungsi harmonik itu kalau satu variabel bentuknya hanya begini ya, 2x kuadrat sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat U-nya itu hanya bergantung sebagai fungsi linier. Ya. Jadi fungsi harmonik ini bisa kita lihat sebagai fungsi linier dalam tanda kutip untuk fungsi multivariabel. Ya. Nah, oleh karena itu banyak sifat yang ada pada fungsi linier ini yang akan dimiliki oleh fungsi harmonik ini. Nah, sifat pertama adalah sifat rata-rata. Ya. Jadi kalau saya punya satu titik kecil dan R cakram, ini bola kecil yang masuk di sini, maka dia akan fungsi harmonik itu memenuhi sifat rata-rata seperti ini. Ya. Jadi kalau di garis lurus sifat ini juga terjadi kan. Kalau kita lihat begini, maka selalu yang di tengah ini adalah setengah dari rata-rata yang di sini dan di sini. Ya. Nah, jadi buktinya bagaimana? Kalau kita lihat bahwa karena di daerah yang kecil, oleh karena itu dia terhubung sederhana, maka kita bisa mencari V ya, dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann sehingga fungsi FU IV ini analitik.
Dan kalau dia analitik, maka menurut Cauchy integral formula, rumus integral Cauchy, kita akan punya bentuk seperti ini. Ya. Nah, dalam bentuk kita akan menulis ini dalam bentuk dengan menggunakan koordinat polar dengan komponennya U plus IV, maka kita akan memperoleh bentuk ini. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa F-nya itu adalah UZ0 plus IVZ0 1/2pi. Saya langsung saja menggunakan koordinat polar 0, 2pi. Ya, jadi dalam hal ini W sama dengan Z0 plus REI theta. Ya, jadi pada akhirnya ini menjadi UW. Dan UW itu adalah ini ya. Jadi sementara saya tulis sudah saya ganti 0 sampai 2pi. Jadi di sini saya tulis Z0 plus REI theta gitu. Plus IV sama ya. Per W min Z0 itu adalah REI theta. Dan di sini juga REI theta kali D theta. Nah, ini bisa dihapus, I-nya hilang. Jadi kita akan memperoleh bentuk 1/2pi integral 0,2pi UZ0 plus REI theta D theta plus I12/pi 0,2pi, ini bagian V-nya, ya, yang bentuknya sama D theta. Jadi dengan demikian kita sudah bisa membuktikan bagian ini. Nah, sifat lain adalah sifat maksimum dan minimum fungsi harmonik. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita punya fungsi linier, maka maksimum dan minimumnya itu akan tercapai pada ujung-ujungnya. Nah, di sini juga terjadi buktinya mungkin terlalu panjang untuk sebuah video. Alangkah baiknya kalau buktinya itu dibaca di buku ya. Tapi di sini saya state saja bahwa kalau U-nya itu harmonik di daerah omega, maka maksimum minimumnya ya di sini betul-betul ada nilainya ya, berbeda dengan fungsi kompleks yang nilai kompleksnya tidak ada maksimum minimum, tapi modulusnya ada ya. Jadi jika U mencapai maksimum minimum di dalam ya, bentuknya adalah di dalam gitu. Jadi tidak mungkin fungsi harmonik itu kalau saya gambar tidak mungkin begini. Maksimumnya ada di dalam ya. Maksimumnya harus terletak pada batas. Nah, statementnya atau pernyataannya disajikan dalam bentuk begini. Kalau maksimum minimumnya tercapai di dalam, maka fungsi tersebut hanyalah fungsi konstan. Ya, jadi hanya seperti ini. Gitu. Oke, terima kasih kepada SlideGo yang sudah memberikan template.